Kata kita semua sadar bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pertama kali diciptakan, diletakkan di surga dan turun ke muka bumi dikarenakan dosa yang harus ditebusnya. Maka Allah mengingatkan kita di banyak ayat, dan salah satu yang kita akan baca surat Fatir ayat 5. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Allah berjanji akan membangkitkan yang mati. Allah berjanji bahwa dunia ini akan hancur. Gunung-gunung yang kita lihat menjulang tinggi. Sebelum gunung, bangunan yang dibangun oleh manusia akan hancur lampu. Allah akan menggantikan bumi ini dengan bumi yang berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawa. Allah sediakan surga buat yang bertakwa. Dan bertakwa itu capek, lelah. Kalau bicara dunia tidak mendewasakan kita, iya. Banyak di antara kita yang harus meninggalkan perintah Sang Pencipta hanya karena kesenangan jiwa. Allah mengatakan, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Manusia itu akan menjadi tua. Akan keriput wajahnya. Akan lemah tulang belulangnya. Kalau sampai panjang umur. Dan dia bakal mati. Dan kita melihat kematian tidak pernah kenal siapapun. Presiden pun mati. Yang masih hidup hanya menunggu kedatangan malaikat pencabut nyawa. Lalu Allah mengingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan kalian jangan mau ditipu pula dengan setan yang sudah menipu ayahanda kita Nabi Adam dan Hawa, kemudian dikeluarkan dari surga. Ahibati fillah. Tapi yang jadi masalah dunia ini menyilaukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya hulwatun khadir. Dunia ini hulwa, manis, khadirah, hijau. Manis rasanya, hijau warnanya, menyenangkan. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Kalian akan digantikan. Pasti. Nah, fayandur kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hati kalian dengan dunia. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu wanita. Wanita yang tergoda dengan dunia. Emak-emak rahimakumullah. Kalau emak-emak itu baik, rumah itu jadi baik. Tapi kalau emak-emaknya nggak baik, rumah itu akan berantakan walaupun suaminya adalah nabi. Antum melihat bagaimana Asiyah binti Muzahim ketika dia baik,
ketika dia menjaga kehormatan dirinya. Jadi itu Nabi Musa dirawat sama Asia di rumahnya Fir'aun. Suaminya Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi bagaimana dengan Kan'an, putranya Nabi Nuh, bapaknya Nabi? Tapi karena istrinya nggak benar, jadinya seperti itu. Maka ibu-ibu ini punya tanggung jawab yang besar. Tatkala emak-emaknya tergoda dengan dunia, yang dibicarakan dunia, yang dibicarakan ganti horden rumah. Ramadan datang mau mengecat rumahnya ulang. Ramadan datang mau apa? Ganti sofa. Urusan dunia. Ramadan datang membawa segala berkah, nih emak-emak sibuk dengan urusan dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan istri-istrinya tatkala mereka tergoda dengan dunia. Sebulan. Nabi bersumpah nggak akan mendekati istri selama 1 bulan. Bukan hanya 1 yang ditinggalkan, semuanya 9 ditinggalkan. Setelah 1 bulan ditinggal, jadi kalau ibu-ibu didiamkan sama suaminya, apa yang dilakukan? Marah biasanya. Padahal engkau harus tahu, kenapa dia mendiamkan? Ada apa dengan dirimu? Setelah sebulan, Nabi datang menjumpai istrinya satu persatu. Yang pertama beliau jumpai adalah yang paling beliau cintai. Beliau mengatakan, ya Aisyah, engkau coba musyawarah dengan orang tuamu. Engkau mau bersamaku atau selamat tinggal? Cukup di sini rumah tangga kita. Bayangkan. Kita sering membaca bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW. Kita sering mendengar bagaimana cintanya Nabi kepada istri-istrinya. Bagaimana penghargaan beliau. Bagaimana perhatian beliau. Dan tatkala beliau mendiamkan istri-istrinya, itu salah satu bentuk perhatian beliau kepada istri-istri. Lalu beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau visi dan misi kalian, kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, kenyamanan dunia, fata'alayna, kalian kemana? Umatti'kunna, aku kasih mut'ah buat kalian, aku kasih harta buat kalian. Nabi akan adakan itu, harta akan diberikan kepada istri-istrinya. Setelah itu apa? Wa usarrihkunna sarahan jamil. Kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita pisah baik-baik. Nabi menawarkan itu kepada istri yang beliau cintai alaihi salatu wassalam. Dan itu salah satu bentuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau harus meninggalkan istrinya, tinggalkan. Kalau harus meninggalkan suaminya, tinggalkan. Gimana hidup tanpa istri dan suami? Allah berikan ganti yang lebih baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah
Kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian adalah Allah, yang dicari keridhaan Allah, yang dicari bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Wallahi jemaah, kalau kita bicara pahala yang besar, mungkin nggak kebayang kita. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhir. Kira-kira kalau ibu-ibu suaminya orang paling kaya se-Surabaya, se-Indonesia, sedunia. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhirah. Dunia ini, kalau suaminya ibu punya seluruh isi dunia, dibandingkan dengan akhirat, hanya seperti seorang dari kalian memasukkan jari telunjuknya atau jarinya ke lautan, kemudian dia lihat ada berapa tetes air yang menempel di jarinya. Itu dunia. Dan samudra itulah akhirat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempatnya pecut. Dulu mereka naik kuda, naik onta, naik himar. Biasanya mereka bawa pecut. Pecut itu digantung biasanya. Tempat pecut kalian di surga. Artinya mungkin 1 meter saja tempat itu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan supaya mereka mikir. Engkau mau cari apa dalam kehidupan ini? Dan semua yang punya dunia akan meninggal dunia. Artinya yang dia miliki, yang dia kumpulkan, yang dia tabung ditinggal. Di surah Ali Imran ayat 185. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Mau besar, mau kecil. Mau tua, mau muda. Berapa banyak yang mengantarkan jenazah cucunya, padahal kakek neneknya masih hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyam. Kalian akan dikasih balasan yang sempurna itu. Kapan? Hari kiamat. Yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab. Yang sholat dan yang nggak sholat. Kadangkala kita ngelihat yang nggak sholat lebih banyak fulusnya. Kita lihat ada fulana sholli, enggak. Tapi kaya raya. Sebagian yang sholatnya rutin. Yang menjaga kehormatan dirinya. Yang membaca Al-Quran Al-Azim. Yang banyak beristighfar. Kadang-kadang kita lihat secara ekonomi susah hidupnya. Bahkan sampai mati nggak punya rumah. Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan dikasih pahala pada hari kiamat. Soalnya kalau dikasih pahala di dunia, berantakan kehidupan dunia. Ibu-ibu, milih mana? Setiap sholat dapat fulus 100.000. Atau setiap sholat dapat gas LPG 3 kilo. Milih mana? Fulus apa gas LPG? Fulus. Baik, kalau sholat 5 waktu dapat berapa? Dapat 500. Buat apa fulus itu? Buat apa? Belanja. Baik, coba kita sekarang benar-benar merenungkan kehidupan ini.
Seorang suami sholat 5 waktu dapat 500.000. Istrinya dapat 500.000. Punya anak 3. Anaknya sholat dapat 500.000. Berapa dapat sehari? 2,5 juta. Enak nggak hidup seperti itu? Berantakan. Mau belanja apa, Ibu? Mau belanja apa? Nggak ada supermarket yang buka. Nggak ada warung yang buka. Karena kalau mereka berpikir, aku buka warung itu cari duit. Kalau aku sudah dapat fulus, ada apa aku buka warung? Naik mobil, berangkat ke SPBU. Nggak ada yang jualan di SPBU. Loh, kenapa aku mau beli, aku bayar. Seliter 100.000. Kata dia, nggak perlu ana soli 2 rakaat, dapat sudah. Makanya Allah nggak kasih pahala itu di dunia, cuman. Soalnya kalau dikasih di dunia, ini darul amal. Kehidupan ini harus berjalan, orang harus bekerja. Jadi untuk cari maisha, orang harus kerja. Maka Allah nggak kasih orang berangkat haji, pulang haji bawa fulus banyak. Enggak, yang ada berangkat haji fulusnya habis. Nah, dia kerja lagi, Allah kasih rezeki lagi. Maka jamaah, kita perlu benar-benar meyakini kehidupan ini bukan tempat di dunia ini, bukan tempat bersenang-senang. Maka di dunia ini ada rumah sakit. Di surga nggak ada rumah sakit. Di dunia ini kita butuh toilet. Bahkan bayar mau ke toilet. Di surga nggak perlu toilet. Allah mengatakan tentang kehidupan akhirat itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian makan, minum sesenang kalian, sudah. Di dunia orang sekaya apapun. Anak ingat, anak punya ammati. Dia cerita. Suatu hari di tempat bengkel ganti oli dia. Ada seorang perempuan dengan mobil mewahnya. Dengan perhiasan yang menghiasi lengannya. Bukan tangan, lengannya semua isinya dah emas. Ngomong amati, ya Allah enaknya hidupnya ibu ya, kata dia. Kata ibu itu, enggak juga, kata. Saya dulu miskin. Sekarang Allah beri banyak harta. Tapi saya sekarang mau makan donat yang enak nggak boleh. Karena gula. Diabetes. Mau makan ini yang enak nggak boleh. Artinya harta yang dia miliki nggak bermanfaat buat dia. Dia tidak bisa menikmati. Tapi di surga, kulu washrabu hanian. Jamaah subhanallah. Makanan itu cak lihat enak-enak dibuat sama emak-emak ini. Tapi ternyata yang mau makan mikir. Dia takut, ya Allah, kena gula, kena kolesterol, kena asam urat. Hadidun. Bukan tempat bersenang-senang. Sedangkan di akhirat terserah kau mau makan apa. Berdasarkan apa yang kalian amalkan di hari-hari yang berlalu. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, loh ini loh orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kalau keberuntungan di dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Allah berikan dunia kepada Fir'aun. Allah berikan dunia juga kepada Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Di mana kerajaan Fir'aun? Nggak ada, saudara. Ahibati billah. Tapi kita masih sering tertipu dengan kehidupan dunia ini. Orang yang ambisinya dunia. Orang kalau sudah ambisi dunia itu akan lupa dengan aturan. Padahal dunia ini penjara buat orang beriman. Pakai jilbab ini enak apa enggak? Enggak enak. Enggak enak.
gerah. Nggak bisa dia bersolek untuk dilihat sama orang lain. Padahal wanita itu ingin dipuji, ingin disanjung. Dengan dia harus pakai jilbab itu selesai urusannya. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Ya apa? Itu dia perintahnya Allah. Naam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Nggak enak. Aturannya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagaimana rasanya wanita ketika harus melahirkan? Sakit. Ada yang ingin punya anak 20 di sini? Nggak ada. 15? Generasi terdahulu itu Masya Allah. Punya anak 15. Sampai ada satu wanita yang punya anak 28. Capek jemaah. Tapi tatkala yang menjadi ambisi dia akhirat, selesai. Dia tahu rasa lelah dia, energi yang dikeluarkan untuk mendidik anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, capek. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Jadi orang tua capek apa enggak? Capek. Jadi anak juga capek. Capek. Kadang kala emaknya ini marah-marah, anak ini kalau bisa ganti emak mau ganti. Anak dapat emak kok kayak gini, gitu dia. Dia capek. Sang emak pun sama capek. Ya Allah, nah, kok nggak nurut nah? Kok nggak kayak anaknya tetangga? Kata dia, anak lebih seneng jadi anaknya tetangga daripada anaknya emak. Sama nggak bisa. Capek jamaah. Haji dunia. Makanya kesenangan di dunia itu menipu. Makanya banyak di antara kita bertambah umurnya tapi nggak tambah dewasa. Dia memandang dunia masih salah. Dia masih mau happy-happy. Punya anak, aduh 2 sudah cukup. Bahkan muncul sekarang wanita-wanita yang nggak mau punya anak. Muncul pula wanita-wanita yang nggak mau nikah. Capek menjadi seorang jomblo, gadis, nggak kawin-kawin capek. Pikirnya dia, kalau aku nikah insya Allah nggak capek lagi. Lebih capek engkau nikah. Nah, setelah dia nikah, ya Allah kapan punya anak ya Allah, kepingin. Engkau pikir enak punya anak, dikasih anak capek ya Allah ya. Kalau bisa mau dimasukkan lagi anaknya. Karena capeknya dia ngurusin anak. Hadi dunia. Artinya dimanapun kita berada, posisi apapun yang kita lakukan, jadi menantu capek. Sebagian jadi mertua, ya Allah Zat, na'udzubillah Zat, anak punya menantu Zat. Sang menantu ngomong, ya Allah Zat, gimana ya menghadapi mertua yang kayak gini? Semuanya capek, jemaah. Nabi SAW sudah menjelaskan, ad-dunya sijnul mu'min, penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang ambisinya dunia? Yang kenapa beliau mendudukkan istri-istrinya, memberikan 2 pilihan. Bersamaku, susah. Atau kalian mencari dunia dan kenikmatannya, fadhal. Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, menjadi tujuan utamanya, dia berpikir ya hanya paras wajahnya, penampilannya, tasnya, apa yang akan terjadi? Farakallahu alaihi amrah. Urusannya diruwetkan sama Allah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya.
Asuransi itu laris buat orang yang takut dengan kefakiran. Gimana nanti kau kena musibah? Gimana nanti kau gini? Gimana nanti? Aina Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana nanti anak-anak ini Ustaz? Kalau saya mati dulu, bagaimana sekolah dia, pendidikan dia? Allahu Akbar. Sebelum engkau lahir, sebelum bapakmu lahir, sebelum kakekmu lahir, sebelum buyutmu lahir, anak itu sudah ditulis rezeki. Tapi karena ambisi dunia, jadi penuh kecemasan hidup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sudah ditakar buat dia. Namun dia mendapatkan dunianya dengan kecemasan. Pernah melihat orang naik BMW minum obat tidur, orang tukang becak tidur di becaknya. Itu bisa bayangin ya. Seharusnya nih tukang becak yang perlu minum obat tidur. Tapi ternyata yang punya BMW minum obat tidur. Kalau mau tidur harus minum, jemaah. Apa yang dicari? Itulah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Hukuman. Cuma nggak sadar dia. Mau tidur mikirin usahanya di situ, kerjaannya di situ. Bangun tidur buka handphonenya, dilihat lagi usaha dia, laporan-laporan dia. Tiap mau tidur dibuka, mobil bankingnya dilihat, berapa fulus hari ini? Ada kayak gitu. Besok dilihat lagi. Susah hidupnya. Kaya, belum tentu kaya. Artinya bicara ambisi dunia, ini bukan kaya, bukan miskin. Boleh jadi ada orang fakir, miskin, tapi ambisinya dunia. Cuma dia nggak dapat. Dan boleh jadi ada orang kaya raya, ambisinya akhirat. Ini yang kedua kata Nabi SAW. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat. Jama'allahu lahu amrah. Urusannya disederhanakan sama Allah SWT. Nggak ruwet. Urusan di rumah tangganya. Ibu-ibu, kalau dengar suaminya nikah lagi. Dengar. Percaya nggak, Ibu? Percaya nggak? Apa yang dilakukan? Bismillah. Nangis ya? Nggak apa-apa nangis. Menangis, bersedih. Tapi tatkala dia berpikir tujuan hidupku adalah akhirat, dia akan berpikir, kalau ini memang dari Allah Azza wa Jalla, aku yakin Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih daripada kemampuan. Aku tidak lebih baik daripada Aisyah. Aisyah dipoligami. Aku tidak lebih baik daripada Hafsah. Hafsah dipoligami. Aku tidak lebih baik daripada Zainab bintu Jahsh. Dia pun dipoligami. Tapi tatkala seorang sudah berpikir, aku hidup ini buat akhirat. Urusannya jadi sederhana. Anda masih ingat dengan salah satu sesepuh yang ada di Surabaya. Anda tanya, kenapa dulu orang-orang dulu itu banyak mungkin kakek-kakeknya yang nikah lagi, kok kayaknya nggak ada masalah. Dia cerita dulu, ketika salah satu anaknya dipoligami sama suaminya, ini umi datang ke anaknya. Nak, engkau nggak usah tanya apa-apa sama suami. Wis biasa aja. Kalau sekarang uminya ngomong apa? Nak, awakmu si enom nak ya. Si ake si gelem. Wis urusannya mari nah. Subhanallah. Kenapa dua sikap ini berbeda? Karena perbedaan ambisi. Perbedaan melihat kepada dunia. Ketika ambisinya kesenangan dunia, yang nggak mau dia.
Na'udzubillah. Tapi ketika dia berpikir, enggak, sudah. Ya bismillah lah, anak akan jalani hidup ini. Anak mampu, anak teruskan. Dan Nabi sebutkan, kalau yang dia cari akhirat, musibah itu nggak bisa milih. Kita lihat, ada orang yang dikasih musibah, dikasih kanker stadium 4. Kalau dia berpikir, kalau bisa aku milih, Ustaz, aku akan milih, pusing aja. Nggak bisa milih. Tapi yang jelas, Allah sudah takar sesuai dengan keimanan dan ketakwaan setiap manusia. Disinilah bantuan dari Allah turun. Ketika ambisimu akhirat, Allah jadikan ketenangan di hati. Jadi dewasa dia menghadapi kehidupan ini. Ketika dia bercermin, dia melihat wajahnya, wis tuwek aku ya. Nah, dan dia akan tahu wajah ini tempatnya nanti ada di tanah sana. Aku nggak akan dapat minta tolong sama suamiku nanti. Wala sama anak-anakku, aku akan ditinggal di sana. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah jadikan orang ini kaya, tapi di hatinya. Dia nggak pernah memandang kepada kekayaan orang lain. Dia mengatakan, alhamdulillah. Suaminya ngasih belanja satu hari 20.000, dia ambil, jazakallah khair. Karena ambisi dia akhirat dan dia yakin Allah Azza wa Jalla memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah kirimkan dunia nantinya kepada orang ini. Dalam kondisi dipaksa dunia datang kepada dia, padahal ambisi dia bukan dunia. Jamaah rahimakumullah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang suatu kaum yang menjadi dewasa setelah melihat hakikat dunia. Pernah melihat video tsunami di Jepang ya? Mungkin di Aceh tidak terlalu terliput oleh media. Terakhir yang di Jepang itu sudah ada CCTV di mana-mana, orang sudah pegang handphone ya. Jadi udah mulai canggih. Kita melihat ya, kapal-kapal yang harganya miliaran itu terbalik. Mobil-mobil yang bagus-bagus diangkut. Rumah-rumah berantakan dan semua orang mengatakan nafsi, nafsi, ditinggal hartanya, ditinggal rumahnya, ditinggal motornya. Dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Hadhihi dunya. Gempa. Ada yang dari Palu. Ana pernah ke Palu di saat selesai gempa. Ana berada di posisi di pinggiran tanah yang ambles. Satu desa ambles. Jatuh kira-kira lupa Ana 5-7 meter. Jadi rumah itu tenggelam bersama kulkas, bersama bayi, bersama semua orang yang ada di dalam. Karena kejadian itu ketika maghrib. Sehingga semua orang sedang ada di rumahnya. Yang ke masjid selamat. Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Ayat 77 sampai selanjutnya. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhir. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi kalau kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan, buat apa ya? Aku kayaknya kepingin punya AC di kuburanku. Nah, langsung belikan AC, kirimkan ke masjid. Insya Allah kirimkan ke masjid, ini buat di kuburanku nanti. Dia kirimkan ke ma'had. Dia kepingin nanti di padang mahsyar itu, apalagi melewatin sirat, dia kepingin cepat jalurnya. Dia beli motor buat dakwah. Dia beli mobil buat dakwah.
Orang ini berpikir akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhir. Cariin akhirat itu. Jangan ketika punya rezeki yang awal dipikirkan ganti mobil, ganti motor, ganti HP, ganti tas. Enggak ganti kalau tas, nambah tas. Jadi orang dunia yang dia carikan akhirat. Selesai engkau punya tabungan di akhirat, ini insya Allah nggak apa-apa kan dunia Ustaz, nggak apa-apa. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa dengan bagianmu dalam kehidupan dunia. Orang hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Jangan semuanya disodakohkan, akhirnya engkau minta-minta, enggak. Engkau boleh menikmati, tapi jangan lupa akhiratmu. Itu yang harus diutamakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita tuh kalau bantu orang lain, seneng kan? Kenapa kita seneng? Kita seneng karena sejatinya kita sedang bantu diri kita sendiri. Jadi tatkala kita bantuin orang-orang yang susah, ya, membangun masjid, ya, ketahuilah aku sedang berbuat baik kepada diriku sendiri. Allah kasih rezeki, alhamdulillah aku bisa manfaatkan buat aku. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian. Wala tabghil fasada fil ardh. Engkau jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan itu dengan maksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang merusak. Ucapan ini disampaikan sejatinya kepada Qarun. Apa kata Qarun? Ketika disuruh mencari akhirat dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Karena kerja kerasku, karena kesungguhanku. Ya Allah jemaah. Ini ada orang-orang yang nggak sadar. Engkau jadi kaya seperti itu, engkau jadi sukses seperti itu karena Allah yang ngasih. Bicara pintar, lebih banyak orang yang lebih pintar dari engkau. Kita melihat ya, kadang-kala seorang profesor ekonomi miskin. Muridnya yang nggak lulus kaya raya. Kita lihat. Pembagian rizki ini bukan karena ilmu. Dan bukan karena jabatan dan kedudukan. Pembagian rizki itu karena Allah yang kasih. Makanya berapa banyak orang meniru usaha orang lain, sama-sama buka warung soto, yang ini rame, yang ini sepi. Kenapa? Allah Azza wa Jalla yang ngasih. Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Allah? Awalam ya'lam. Apa dia nggak tahu? Apa dia nggak ngelihat? Annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apa dia nggak tahu? Allah sudah membinasakan kaum-kaum sebelum dia yang lebih kuat, yang lebih banyak pasukannya, yang lebih banyak pengikutnya. Allah binasakan. Bagaimana kaum Ad? Bagaimana kaum Samud? Kalau kita melihat sekarang bagaimana kita melihat adanya piramid-piramid di Mesir yang membuat orang takjub. Ya Allah. Hebat mereka ya. Mana hebat mereka? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Allah ingatkan Qarun ini. Innallaha wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan dia nggak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allah akan hancurkan para pelaku dosa. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar dari rumahnya, pergi dengan segala perhiasannya.
Kalau sekarang mungkin pakai mobil yang paling mewah. Kalau dulu disebutkan Qarun ini punya kuda kencana. Kereta kencana ya, kereta kencana yang kudanya itu dilapisin dengan emas semua. Diiringi oleh 300 dayang-dayang. Bisa bayangin. Apalagi di masa itu budak diperjualbelikan. Orang tinggal beli, orang kaya paling banyak budak. Bagaimana kuncinya itu dipikul. Kuncinya jemaah. Ketika Qarun ini keluar, otomatis orang yang melihat itu tergoda. Kita kalau ngelihat ya Ferrari lewat, Allahu Akbar, siapa ini? Ngelihat Lamborghini lewat depannya rumah orang. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Orang yang ambisinya dunia, kalau ngelihat perhiasan dunia, kemewahan dunia, apa yang dia katakan? Andai kata aku dikasih seperti yang dikasih Qarun. Qarun itu benar-benar beruntung sekali. Kita kan kalau ngelihat orang sukses, untung awakmu, seneng hidupmu. Padahal belum tentu, jam. Kita lihat ini orang-orang yang belum dewasa. Wa qala alladziina utul ilm. Sikap yang kedua, sikap orang yang dewasa. Orang yang dewasa, orang yang dikasih ilmu. Ingat ya, Allah itu benci. Kata Nabi SAW, innallaha yubghid. Allah benci sama siapa? Kulla alimin bid-dunya jahil bil akhirah. Allah benci sama setiap orang yang pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Benci Allah sama orang itu. Tadi kelompok yang pertama ingin seperti Qarun. Kita kalau melihat orang dengan kemewahannya ingin, ya Allah, ngelihat dia pakai gelang 2 kilo. Kita, ya Allah, kapan ana punya gelang kayak gitu ya? Ingin. Wa qala alladziina utul ilma, orang yang dikasih ilmu beda sikap. Apa kata dia? Wailakum. Celaka kalian. Kok kalian ingin seperti Qarun? Yang kalian pikirkan dunia. Ingin seperti fulan, mungkin sekarang banyak contoh-contoh Qarun yang lainnya, tapi sepertinya nggak ada yang sekaya Qarun. Kenapa anak katakan nggak ada yang sekaya Qarun? Orang-orang kaya sekarang cuma angka. Dia punya nomor, angka di rekening dia. Qarun nyata kekayaan dia. Gudangnya itu isinya emas lantakan semua. Ada hartanya dia nyata. Dan dia tunjukkan. Bagaimana ketika dia keluar dari rumah? Wa ilakum thawabullahi khair. Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada semua yang dimiliki Qarun. Liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Buat orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi nggak akan diberi itu kecuali orang yang sabar. Memang kudu sabar kita jemaah. Dunia menggoda, kita punya keinginan, tapi kita dipaksa untuk nerimo. Sabar. Mencari akhirat kita. Apa yang terjadi? Selesai itu cerita. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan Qarun dan rumahnya. Bayangin jemaah. Jadi bukan hanya Qarun yang ditenggelamkan. Bukan disisakan rumah dan hartanya, enggak. Sampai hari ini, orang kalau menemukan harta terpendam, apa kata dia? Harta karun. Harta Qarun. Mana harta Qarun di sini? Allah tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, jemaah. Selesai, nggak kelihatan lagi rumahnya Qarun. Yang orang setiap lewat, ya Allah, kapan ya aku bisa seperti Qarun? Kalau Allah cok seneng ya Qarun, ya Allah tenggelamkan, jemaah.
Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Nggak ada yang bisa nolongin Qarun. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk orang-orang yang tidak tertolong. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Yang kemarin kepingin seperti Qarun, ketika pagi harinya dia melihat Qarun hilang dari muka bumi ini bersama semua kekayaan dia, mereka baru sadar, ini bicara dewasa. Mereka mengatakan, yaqulun wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqtir. Ya Allah, Allah itu memang sudah ngatur ya. Allah udah ngatur siapa yang dikasih harta lebih, siapa yang dikasih harta yang ditakar, yang sedikit sama Allah Azza wa Jalla. Laula an mannallahu alaina, kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, la khasafa bina. Kita sudah tenggelam seperti Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Nggak akan senang, nggak akan sukses orang-orang kafir. Yang kafir kepada Allah dan kafir kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah. Maka saatnya kita sadar bagaimana menyikapi dunia ini. Ada yang masih sibuk dengan tubuhnya. Boleh engkau sibuk dengan penampilanmu, tapi untuk suamimu. Banyak suami-suami ini yang mengeluh. Ana jangan dicurhatin tentang suaminya. Karena suaminya ibu-ibu nggak ada di sini. Ana ngasih nasihat lagi siapa? Ngasih nasihat ibu emak-emaknya. Tapi kalau ada bapak-bapaknya, Ana bisa kasih nasihat. Ada wanita-wanita yang Masya Allah. Kalau datang pengajian, datang pengantinnya, ya Allah, ayu. Sampai suaminya ngelihat harim ini jalan di depan rumahnya. Sopo ya? Tahu-tahu melambaikan tangan. Bang, berangkat sih. Loh, bujuku ternyata. Loh, iya loh jemaah. Tapi ketika di rumah, dia nggak perhatian sama suaminya. Kenapa dunia? Dia mencari pujian dan sanjungan dari teman-temannya. Ingin dipuji bahwa dia wanita yang cantik. Apa gunanya engkau? Bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Diarahkan nih, tinggal di rumah. Kalau harus keluar karena ada keperluan, maka jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Dia menampakkan kecantikannya kepada orang lain, sedangkan kepada suaminya dia tidak menampakkan hal itu. Allah Azza wa Jalla ketika mensifati wanita-wanita yang soleha, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha itu yang taat. Taat sama siapa? Sama Allah. Taat sama suami. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Tapi tadi karena tergoda dengan dunia, dia ingin, apalagi sekarang dengan handphonenya, dia bisa sibuk dengan selfie-nya ya. Sehari bisa 7 kali selfie. Dan ternyata orang yang suka selfie itu katanya sakit jiwa. Nah, benar. Dia ketawa-ketawa sendiri. Mari dada. Coba dibaca. Maka tolong kalau engkau memang ingin dipuji, bagaimana yang memujimu suamimu? Bagaimana yang memujimu anak-anakmu? Bagaimana dia bangga, aku bangga dengan emakku. Masya Allah jemaah. Ada seorang wanita yang curhat tentang bapak. Bagaimana dia bangga sama ibunya. Bapak ibunya ini cerai.
Cerai ketika punya 2 anak perempuan. Yang satu kelas 4 SD, yang satu mungkin kelas 2 SD. 2 anak ini lihat bagaimana kekejaman bapaknya sama ibunya. Udah nggak bener bapaknya. KDRT, akhirnya ibunya diceraikan, bapaknya kawin lagi. 2 anak ini nggak pernah dikasih nafkah sama bapak. Jemaah, banyak orang mengeluh menjadi single parent. Berat, susah, ini, itu. Apakah ketika dia mengatakan berat, susah, capek, susahnya jadi hilang? Enggak, tambah susah. Tapi ketika dia berbaik sangka sama Allah, enggak. Jadi baiknya semua. Jadi baiknya, insya Allah ada hikmahnya. Aku yakin Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu lebih sayang sama aku daripada bapak ibuku. Allah itu lebih sayang sama aku daripada seluruh penduduk bumi ini. Ketika itu yang ada di hatinya, Masya Allah. Anak ini cerita. Emak ana itu Ustaz, ibu ana itu Ustaz, akhirnya jadi pembantu di rumahnya orang Ustaz. Untuk nyekolahkan kita. Terus dia kerja serabutan Ustaz. Tapi yang ana lihat emak ana itu nggak pernah ninggalkan sholat malam Ustaz. Terus sholat malam. Sampai ana sama kakak ana sukses Ustaz. Kaya. 2 anak ini, anak perempuan ini. Ketika ana sukses sama kakak ana, bapak ana datang. Kira-kira ibu-ibu gimana sikapnya? Cena, nah, datang bapak ana. Bapak ana datang, dia sudah nikah dia. Padahal dia nggak pernah peduli sama ana. Ana bisa sekolah semua, alhamdulillah kasih nikmat lewat ibu ana. Tapi subhanallah Ustaz, ibu ana nggak pernah menanamkan kebencian kepada bapak ana. Nggak pernah Ustaz. Kita yang benci sama bapak Ustaz. Karena kita melihat sendiri bagaimana bapak zalim sama ibu Ustaz. Ibu ana mengatakan, nak, itu bapakmu nak. Engkau nggak bakal ada kalau nggak ada bapakmu. Engkau wajib berbakti sama bapak. Ibu tapi sudah. Engkau yang mewajibkan kau berbakti itu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kenapa wanita ini bisa seperti ini? Kenapa dia tidak menyimpan dendam? Karena sejatinya menyimpan dendam itu hanya menambah sakit hati. Dan menambah beban hidup. Dan membuat sengsara dan penderitaan berlipat ganda. Maka ketika engkau sakit hati sama orang lain, engkau melihat orang lain datang kajian, na'udzubillah, datang dia kajian juga. Engkau sakit hati. Tapi ketika ambisimu akhirat udah. Tumadir bin Amr al-Khansa. Khansa, ini seorang sahabat perempuan. Khansa ini terkenal sebagai seorang penyair yang sangat handal. Bagaimana dia cinta sama abangnya. Abangnya itu mati terbunuh dalam satu peperangan. Nama abangnya itu Harb. Mati dalam satu peperangan, ini masih kafir. Dia itu mengatakan, kalau bukan karena banyaknya orang-orang yang menangis di sekitarku, pasti aku sudah bunuh diri. Nggak kuat dia, ditinggal mati kakaknya yang sangat baik sama dia. Sampai Khansa ini berangkat umroh atau haji, tawaf itu bawa sandal kakaknya. Dari stresnya dan depresinya. Kemudian dia masuk Islam. Lihat ya bagaimana ketika Islam itu merubah seseorang menjadi lebih dewasa. Lebih faham tentang kehidupan ini. Ketika dia masuk Islam. Dalam satu peperangan. Dia siapkan 3 atau 4 anaknya. Malam hari sebelum peperangan anaknya ini. Di briefing sama emaknya. Berangkatlah engkau menuju ke medan perang. Karena Allah Azza wa Jalla. Bunuhlah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah mundur, kata ibunya. Subhanallah, anaknya berangkat, 4-4-nya. 4-4-nya tewas di jalan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana ketika dia ditinggal mati abangnya, dan ketika ditinggal mati sama anaknya. Dia bersyukur kepada Allah dengan kematian anak-anak. Karena mereka mati syahid.
Dia berharap dikumpulkan bersama anak-anaknya di surga Allah Azza wa Jalla. Orang-orang datang mau takziah ke rumahnya, Khansa. Biasalah ada orang kena musibah, orang takziah. Kata Khansa, kalau kalian datang untuk mengucapkan selamat, aku terima. Tapi kalau kalian datang untuk memberikan takziah yang hanya akan mengembalikan kesedihan, enggak, kata Khansa. Kenapa dia bisa berubah? Iman, jamaah. Kita ini yang lahir Islam, yang kadang-kala sekolah di sekolah Islam, tapi kadang-kala iman kita itu nggak berbungkus ilmu. Sehingga kita melihat musibah-musibah dunia ini seakan-akan, ya Allah, tidak kuat kita orang, ini, itu. Kemana engkau? Ini bukan tempat tinggal. Nabi SAW pernah bertanya kepada Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makanan? Kau makan apa? Kata Dhahhak, al-lahm wal-laban. Makananku biasanya daging dan minumnya susu. Lalu ditanya sama Nabi SAW, thumma ila madza yasir? Yang engkau makan itu kemudian jadi apa? Kata Dhahhak mengatakan, nggak berani Dhahhak mengatakan lafaz yang kotor itu. Dhahhak mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasul. Makanan itu akan menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasul. Jadi apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitulah Allah menjadikan percontohan untuk dunia. Makanan. Wa in mallahahu wa zayyanahu. Kita lihat ya, kalau makan di restoran bintang 5 ya, Masya Allah, ada muqaddimahnya, ada khotimahnya, nanti baru makanan besarnya. Yang namanya makanan dihiasi ya, sampai chefnya itu ngasih hiasan cukup lama, jamaah. Lihat kadang-kala kopinya dihiasi bunga, dihiasi love. Jadi apa? Jadi kotoran, jamaah. Itu dunia yang kita sekarang berebut, yang kita menangis karena dunia, yang kita berjuang karena dunia, akan jadi itu. Maka tolonglah belajar lagi. Kita udah mau masuk bulan Ramadan. Jadikan ini momentum kita untuk berubah jadi lebih baik. Yang menjadi seorang ibu, tolong jadilah ibu yang tidak berambisi dunia. Anaknya ngelihat sama emak. Bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya tentang dunia. Anak ingat dengan seorang cerita di Solo. Yang cerita sama anak meninggal dunia rahimahullah. Dia cerita ada satu orang Ustaz di Solo, Ustaz. Itu kalau setiap beli barang, beli 2, Ustaz. Beli baju dia 2. Yang satu dia pakai, yang satu dia sedekah. Uang belanja bulanan 2, Ustaz. Bukan karena istrinya 2. Istrinya 1. Yang satu ditaruh di rumah, yang satu ditaruh di panti asuhan. Sampai suatu hari dia beli mobil 2. Satu dia pakai, satu dia sedekah. Anak-anaknya protes sama bapaknya. Ayah, kalau baju 2, belanja 2 iyalah. Tapi kalau mobil kasihkan anaknya. Kata bapaknya, nak, Abah ini nak, bukan hanya mau pakai baju di dunia. Abah juga kepingin pakai baju nanti di akhirat. Abah bukan hanya ingin makan di dunia. Abah ingin makan yang enak nanti di akhirat sana. Abah tidak ingin pakai mobil cuma di dunia. Abah ingin pakai mobil di akhirat. Ibu contohkan kepada anak-anaknya. Ketika punya rizki, ditambah sama Allah rizkinya, tolong keluarkan sebagian. Beli baju, baju yang lama dijual. Beli dijual, disodakohkan. Keluarkan bajunya. Sebagian wanita itu bertambah bajunya, bukan dia mikir bagaimana untuk dikeluarkan bajunya, tapi berpikir untuk tambah lemari.
Dia ngomong sama suaminya, "Bang, kayaknya ini udah nggak cukup, Bang." Ya Allah. Dulu waktu awal zuat cukup. Kenapa sekarang nggak cukup? Karena engkau semakin kaya, semakin bertambah baju-bajumu. Seharusnya setiap ada baju baru, baju lama keluar. Kalau bisa setiap beli baju baru, 2, yang 1 dibagikan. Ajarkan anak kita seperti itu. Bukan menumpuk barang. Sampai kadangkala di gudang itu banyak barang yang tidak dipakai. Maka sebelum Ramadan, kau duduk sama anak-anakmu, mulai keluarkan barang-barang itu. Bukan cerita nambah barang, tapi mengeluarkan barang. Karena sejatinya, kita nggak lama dalam kehidupan dunia. Ahibati fillah, yang terakhir. Ada doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan para sahabat. Beliau berdoa mengatakan seperti ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Nabi minta rasa takut. Kita banyak minta rizki. Kita banyak minta kenyamanan. Nabi minta sama Allah rasa takut kepada Allah. Yang dengannya engkau halangi aku dari berbuat kemaksiatan. Karena ada orang tahu haram tapi tetap dilakukan. Tahu nggak boleh tapi tetap dikerjakan. Tahu kewajiban tapi ditinggalkan. Karena nggak ada rasa takut. Maka minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Bagikan buat kami ketaatan kepadamu. Semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat sholat sunnah, semangat berbagi. Minta sama Allah. Supaya dibagikan ketaatan yang dengannya kita disampaikan ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Dan bagikan buat kami rasa yakin, keyakinan kepada Allah, keyakinan atas hikmah Allah, keyakinan akan rahmat Allah, keyakinan dengan kebesaran Allah, keyakinan bahwa semua sudah ditakdirkan sama Allah. Yang musibah-musibah dunia jadi ringan. Ada orang yang kalau dikasih nasihat suruh sabar, dia mengatakan, iya enak ngomong. Coba engkau kena musibah kayak aku. Sering itu terjadi. Nabi SAW pernah lewat seorang wanita yang lagi nangis di atas kuburan anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, isbiri wahtasibi. Bersabarlah engkau dan berharaplah pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah engkau. Apa kata wanita ini? Ilaika anni. Sana engkau, enggak usah ngurusin aku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau ngomong kayak gitu karena engkau enggak kena musibah seperti aku. Sudah sana. Perempuan ini enggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ketika udah lewat, Nabi SAW enggak rame-rame, udah ditinggal Nabi SAW. Dikasih tahu sama sahabat, itu tadi Rasulullah SAW. Langsung shock perempuan ini. Dikejar Nabi SAW sudah sampai rumahnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku enggak tahu kalau tadi itu engkau. Apa kata Nabi SAW? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar. Yang sebenarnya itu adalah sabar ketika hempasan pertama. Awal kena musibah. Bagaimana sikapmu, itu yang menentukan. Ada orang yang kena musibah dikatakan suamimu meninggal dunia. Alhamdulillah. Ruwet itu rijal memang. Selesai saudaranya. Ini berarti bukan musibah.
Karena dia senang. Musibah itu tidak menyenangkan. Walaupun sebenarnya bala dari Allah itu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ujian. Tapi ada orang yang cinta sama suaminya. Yang cinta sama anaknya. Tahu-tahu dia dapat berita yang menyedihkan. Ketika dia dengar berita itu, dia mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini jamaah, kena musibah apapun, bukan hanya ditinggal mati. Mungkin musibah urusan harta, urusan anak-anak yang gak nurut mungkin, ya. Maka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Yang menyebabkan orang itu mampu mengatakan itu karena ada keyakinan sama Allah. Inna lillah. Tapi kalau keyakinan itu lemah, umpamanya dokter mengatakan engkau kena kanker stadium 4 sudah. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Dia merasa seakan-akan orang itu dikasih musibah karena dosa. Belum tentu. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kita tahu bagaimana Nabi Yunus ditelan sama ikan. Bagaimana Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya semua. Kehilangan hartanya. Ditambah penyakit di fisiknya. Apa kata beliau? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu keyakinannya. Ayub ketika berdoa mengatakan, wahai Rabbku, aku ini disentuh dengan penyakit, dengan bala, dengan musibah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling mengasihi di antara yang mengasihi. Tetap dia yakin Allah itu arhamur rahimin. Ketika antum sedang susah, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Antum panggil Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, engkau yang paling pengasih, ya Allah. Musibah yang menimpaku ini adalah tanda kasih sayangmu kepadaku, ya Allah. Naam, jangan. Allah kalau cinta sama hambanya itu dikasih bala. Cuma kita butuh keyakinan itu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu pewaris kami. Nabi minta SAW sampai mati sehat. Karena ada orang bertambah umur, pendengarannya berkurang. Bertambah umur, penglihatannya berkurang. Bertambah umur, nggak bisa sujud. Nggak bisa ruku. Udah sakit semua kakinya. Berat gerak-geriknya. Nabi SAW minta kepada Allah mati dalam kondisi sempurna fisik. Nggak apa-apa. Karena di antara tujuannya supaya tidak merepotkan orang lain. Nabi juga berlindung di hadis yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, jangan sampai aku dikembalikan ke umur yang rendah, yang pikun, ya. Kita minta sama Allah. Waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Jadikan balas dendam kami buat orang-orang yang menzalimi kami. Sudah engkau, ya Allah, yang ngurusin orang-orang yang menzalimi kami. Dan tolonglah kami menghadapi wansurna ala man adan. Tolong kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan sampai. Bagaimana musibah menimpa agama? Kayak apa, jemaah? Salatnya telat-telat. Musibah. Kita yang seharusnya satu hari hatam 1 juz, baca 1 juz, hari itu kita, ya Allah, nggak baca, anak, ya Allah, sibuk dengan handphonenya. Musibah. Berdoa minta jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami.
Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan ilmu kami itu hanya untuk dunia. Jangan sampai. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah engkau jadikan penguasa kami orang-orang yang tidak sayang sama kami. Barakallahu fiik. Anda rasa itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang didengar bisa diamalkan. Dan setelah didengar, ditulis, diamalkan, tolong ajak yang lainnya untuk mengamalkan. Karena setiap muslim itu punya kewajiban menyampaikan apa yang dipelajari. Semua orang itu merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dia saling mengingatkan kepada kebenaran. Tapi kalau kita sudah menyampaikan kepada orang lain, siap untuk dibuli, siap untuk dimaki, siap untuk dikatai sama mereka, ya harus sabar. Karena kemungkaran itu tidak merajalela kecuali disebabkan kita yang tahu dia. Aku lu qauli hada. Nggak ada pertanyaan. Nah, iya, ini pertanyaan Ustadz, bagaimana orang-orang yang mengadakan pernikahan tapi tidak sesuai dengan syariat? Jamaah, nikah itu butuh berapa orang? Butuh calon suami, calon istri, mertua, wali, 2 saksi. Berarti cukup berapa orang? 6. Kita itu kadangkala yang mudah dibikin ruwet. Ana pernah ingat ada seorang kawan yang melamar seorang gadis, kemudian lamarannya dibalikkan. Karena katanya nggak cukup buat sewa sendoknya. Dia mengundang berapa orang? Nggak apa-apa, kau ngundang 1.000 orang, 2.000 orang. Tapi tolong, jangan sampai walimahmu itu dibenci sama Allah. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Kapan dia jadi buruk? Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumnauha man ya'ti. Yang diundang itu yang kaya-kaya aja. Yang miskin nggak diundang. Orang kaya ini nggak butuh makan. Dia sudah bisa makan di rumahnya. Orang miskin ini yang seharusnya diundang. Sesekali dia makan enak. Maka kalau bicara orang-orang yang ingin berkah pernikahan anaknya, sebelum engkau menjalankan pernikahan, coba tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ustadz-ustadz yang ada di Surabaya. Datang ke Ustadz Mubarak. Ustadz, ana mau menikahkan, ana punya putri, Ustadz. Ana kepingin pernikahan putri ana diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Ana ingin pernikahan dia sampai mati dan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Tolong dikasih tahu. Jadi bukan mendahulukan kesenangan, mau, tapi lupa dengan mau Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu yang harus dilakukan. Ya, tadi tambahin ternyata di sini. Apalagi tidak mengukur kemampuan finansial. Sampai utang-utang. Biasanya kalau sudah sampai seperti itu, nggak berkah. Karena termasuk berkahnya seorang wanita itu yang ya biayanya itu nggak banyak gitu.
Kalau sampai utang-utang ke sana kemari hanya untuk berbangga-banggaan, untuk pamer, maka yang ada cinta dan kasih sayang cepat hilang dari rumah tangga. Ingat, kita mencari keberkahan di rumah tangga. Dunia bagaikan jari yang dicelupkan di samudra. Hadisnya apa ya Ustaz? Ana akan bacakan hadisnya lagi kalau mau dicatat ya, supaya bisa disebarkan kepada orang-orang yang mau menyebarkan. Naam. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia di akhirat itu illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam. Kecuali seperti seorang meletakkan jarinya di samudra, falyanzur bima yarji'. Falyanzur bima yarji'. Hendaklah dia memperhatikan ada berapa yang tersisa di tangan dia dari air tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kebetulan Abi Ana meninggal tanggal 23 Ramadan. Sebelum meninggal tidak mampu puasa 4 hari. Kami sempat membayar 1 hari. Tapi kami baca di media, jika rahimahullah tidak bertemu hari-hari setelah Ramadan, maka tidak ada utang puasa. Apa benar seperti itu, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ini diantara pendapat para ulama ya, berkaitan dengan hadis man mata an siyamin sama anhu ahluh awwaliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia punya utang puasa, maka keluarganya yang membayarkannya. Mereka menyebutkan, kalau orang ini sakit, kemudian nggak puasa di bulan Ramadan, lalu dia sehat di bulan Syawal, sehat di bulan Syawal, sehat di bulan Dzulqa'dah, tapi kan bayarnya nggak harus langsung kan? Dia mungkin berpikir, nantilah aku mau bayar bulan Dzulhijjah. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Berarti utangnya dibayarin sama keluarganya. Karena dia punya kesempatan membayar, tapi tidak membayar. Kalau yang disebutkan ini kan, dia nggak punya kesempatan bayar, memang mati. Sebelum ada kesempatan untuk membayar, maka dia nggak perlu membayarnya. Barakallahu fikum. Afwan, saya mau bertanya. Saya adalah istri, tapi ditelantarkan suami. Saya harus hidupi 4 anak saya. Dosakah ana jika ana gugat cerai suami ana? Ahibati fillah, kita itu sering melihat kepada kekurangan pasangan kita, lupa dengan kelebihan dia. Maka nasihat ana, kalau bicara apakah boleh gugat cerai, boleh. Seorang istri yang ditelantarkan sama suami, suami tidak memberikan nafkah, bahkan boleh jadi bukan khulu ya, tapi pernikahannya boleh jadi dibatalkan nanti ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau masih ada kebaikan-kebaikan suami dan keberadaan suami masih bermanfaat buat dia dan anak-anaknya, mungkin mempertahankan lebih baik. Dan anggap yang dia keluarkan itu sebagai sodakoh buat diri dia nanti. Bagaimana cara mengajak anak agar semangat ke kajian? Iya, ahibati fillah, ana lihat kita itu punya masalah dengan anak-anak remaja. Yang datang kajian itu kebanyakan ibu-ibu muda atau ibu-ibu tua. Yang remaja ini kok sepertinya dilupakan. Anda nggak tahu di Surabaya ini ada kajian buat remaja-remaja.
buat umur 14 sampai 19. Ada. Banyak yang hadir. Alhamdulillah. Itu. Jadi kita perlu mengadakan kajian khusus buat mereka. Soalnya kalau dia dibawa ke kajian seperti ini, dia ngelihat emak-emak semua yang hadir. Dia merasa kayaknya bukan tempatnya dia. Tapi kalau kita mengadakan tempat khusus buat mereka, insya Allah mereka senang. Dia tambah kawan lagi. Kemudian mungkin buat anak-anak remaja ini, ya bisa diadakan di tempat-tempat yang lebih menyenangkan buat mereka. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ustadz, setelah ini akan datang bulan Ramadan. Tolong doakan kami semua yang hadir di sini agar dapat berjumpa dengan Ramadan. Naam, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taqabbalhu minna wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Dan tolong motivasi bagi wanita yang berhalangan di malam Lailatul Qadar. Iya jemaah, perempuan memiliki banyak keterbatasan. Tapi keterbatasan perempuan itu menjadi ibadah buat dia. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat seorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang dapat membuat laki-laki yang tegas itu jadi goyang daripada kalian, kata Nabi SAW. Perempuan itu tadi ketika datang bulan dia nggak sholat, dia nggak puasa. Apa yang harus dia lakukan? Yang perlu dia lakukan adalah mulai saat ini sudah niat mencari Lailatul Qadar. Ada di hati dia, ya Allah aku kepingin dapat Lailatul Qadar. Tapi dia tahu kayaknya ana malam Lailatul Qadar itu datang bulan nanti. Yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sholat. Engkau tetap bisa berzikir. Engkau bisa malam itu terus berdoa memohon kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah jemaah. Di malam terindah sepanjang tahun, kita itu disuruh minta maaf sama Allah SWT. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, engkau bisa sedekah di malam itu. Engkau bikinkan berbuka buat orang-orang puasa. Engkau bikinkan sahur buat orang-orang yang puasa. Atau engkau memotivasi anakmu, suamimu untuk beribadah. Karena ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti yang berbuat. Engkau katakan kepada suamimu, bang, engkau itikaf loh. Bismillah. Aku yang ngurusin di rumah. Anak-anak aku yang ngurusin. Bismillah, engkau berangkat itikaf. Istrinya nggak bisa itikaf, tapi dia nyuruh suaminya itikaf. Atau dia memfasilitasi anaknya itikaf, insya Allah dia dapat pahala itikaf itu. Dan perbanyak lagi sodakoh ya. Karena sodakoh itu burhan, bukti akan kebenaran iman kita dan ambisi hidup kita. Barakallahu fikum. Bagaimana jika seorang kiai menikahi wanita hanya berdua tanpa ada saksi dan berkata itu adalah nikah mut'ah? Na'udzubillah. Ya ahibati fillah, nikah mut'ah ini nikah yang pernah diperbolehkan. Nikah mut'ah itu nikah yang dengan jangka waktu yang ditetapkan. Syarat pernikahan itu tetap harus ada walinya. Ada dua saksi. Nikah mut'ah ini nikah yang lengkap persyaratannya itu, tapi ada jangka waktu yang ditetapkan. Saya nikahkan engkau dengan putriku 2 hari. Itu nikah mut'ah dan nikah itu diharamkan. Pernah dulu diperbolehkan, kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib, ketika perang Khaybar, Nabi SAW mengumumkan bahwasanya diharamkan yang namanya keledai jinak itu dan nikah mut'ah. Cuma kita perlu tahu, dosa itu biasanya kita nggak ingin orang lain tahu. Itu dosa.
Maka dianjurkan orang yang nikah itu untuk walimah. Walaupun 1 ekor kambing. Tetap dia berusaha untuk ada walimah. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Afwan mau tanya, bolehkah selama Ramadan saya meminta anak lelaki saya untuk mengimami sholat tarawih di rumah? Jadi dia tidak melakukan sholat tarawih di masjid. Boleh, nggak apa-apa. Sholat tarawih di rumah nggak apa-apa. Suruh anaknya sholat isya di masjid. Setelah pulang dari masjid, sholat tarawih di rumah. Dan boleh jadi tarawihnya ditunda. Tarawihnya sebelum sahur umpamanya, dia lakukan itu. Jadi kalau di rumah mungkin akan lebih panjang bacaannya. Dan mungkin juga bisa ada istirahatnya. Semoga dengan itu rumahnya juga berkah. Karena sholat tarawih ini sholat sunnah. Barakallahu fiik. Ana rasa itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah diarahkan naik ke atas. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz